Mas Wisnu, 15 menit ya Mas ya, tiap presenter ya. 3 menit sebelumnya nanti Mas Wisnu ingatkan, nanti kita lebih banyak tanya jawab. Kalau misalnya peserta yang terakhir, presenter yang terakhir datang, nanti kita berikan waktu. Kalau enggak, nanti kita perpanjang Q&A-nya gitu ya Mas Wisnu ya. Oke, kita akan mulai saja panel kita kali ini. Sebentar saya kok. Oke. Selamat, sebentar saya lagi bingung waktunya. Selamat sore ya. Selamat sore. Iya Pak, selamat pagi, siang, sore dan malam gitu. Saya udah bingung dengan waktu soalnya disorientasi. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam sehat buat kita semua. Salam feminis, salam solidaritas, salam inklusi dan salam KCIF ya. Kita kali ini sudah memasuki panel yang ke-327. Ini panel terakhir di di KCIF ini. Ada satu lagi yang sedang berlangsung saat ini 328 gitu ya dengan host Farid. Nah, kali ini panel kita bertema ruang-ruang negosiasi keragaman gender dan seksual, dan chair kita kali ini adalah Dr. Wisnu Adi Hartono dari Center Norbert Elias bla 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 bahasa Prancis gitu ya. Saya nggak akan baca, nggak pede kalau berbahasa Prancis gitu. Oke, langsung saja Mas Wisnu, saya serahkan forum atau panel ini ke Mas Wisnu untuk melidnya sebagai chair. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat sore dan selamat pagi waktu Amerika. Oke, hari ini saya nggak mau banyak ngomong ya, karena nanti waktunya akan terpakai terus. Jadi untuk hari ini kita masuk ke panel 327, yaitu ruang-ruang negosiasi keragaman gender dan seksual gitu. Ada 3 presenter, sebenarnya ada 4 presenter tapi 1 belum datang gitu ya. Ada 3 presenter sini yang sudah hadir, yaitu Himas Nur Rahmawati, SPDMA. Beliau adalah peneliti independen ya. Beliau akan mengetengahkan paparan presentasinya mengenai queer futurity, menciptakan kekerabatan terpilih melampaui batas prokreasi. Kemudian ada Irmia Fitriah, antropolog dan peneliti independen. Irmia akan memaparkan mengenai nitis upaya transpuan Surabaya mempertahankan identitas gendernya. Dan kemudian ada Arif Zuhdi Winarto dari Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasarjana UI Gajah UGM ya. Mas Arif akan mengetengahkan mengenai LSM penyuluh penyakit menular seksual dan HIV dalam merangkul keberagaman gender di Jakarta. Oke. Sebelum saya masuk ke Mbak Himas Nur Rahmawati, nanti ada mungkin Mbak Keka akan masuk belakangan ya. Saya persilakan kepada Mbak Himas Nur Rahmawati untuk mempresentasikan apa yang akan dipresentasikan di sore hari ini. Ya, silakan Mbak. Halo, selamat siang, sore, pagi semuanya. Salam kenal, saya Himas Nur. Saya ini izin untuk share screen dulu ya. Oke, semoga sudah terlihat. Sebentar saya. Oke. Salam kenal semuanya, saya Himas Nur Rahmawati. Dan kali ini saya ingin berdiskusi bareng sama teman-teman semua terkait wacana queer futurity, menciptakan kekerabatan terpilih melampaui batas-batas prokreasi. Nah, sebelumnya saya ingin menyajikan salah satu gugatan dan juga salah satu bentuk kritis yang disampaikan oleh Jose Esteban Munoz dalam bukunya di tahun 2009. Dia menggugat tentang can the future stop being a fantasy of heterosexual reproduction. Ini tak lain adalah bentuk pertanyaan gugatan tentang bagaimana dunia ini bekerja di dalam dominasi reproduksi yang bersifat heteroseksual. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana fantasi masa depan itu diproyeksikan secara normatif gitu. Sebelumnya ada gagasan dari Lee Edelman yang merumuskan istilah masa depan reproduktif. Reproductive futurism ini sebagai penjelasan atas keadaan yang terus mengaitkan kehidupan dengan proses reproduksi dan prokreasi semata gitu.
Jadi masa depan ini juga kerap banget nih ditandai dengan figur anak atau generasi penerus bangsa. Dan ihwal ini tuh biasanya mencerminkan bahwa konsep reproduksi ini terus harus untuk menelurkan garis keturunan dalam pertalian biologis yang juga terus-menerus direka ulang. Jadi logika pengorganisasian masa depan ini mensyaratkan privatisasi keintiman sehingga kita itu jadi diawasi melalui kode-kode yang diatur berdasarkan interaksi sosial kita gitu. Lauren Berland menyebutnya sebagai kinship normativity. Oke. Nah, dari adanya logika pengorganisasian masa depan yang normatif itu kemudian muncul juga konsep-konsep taksonomi keluarga yang normatif juga nih, yang didefinisikan sebagai dua orang, yang dua orangnya itu adalah satu cisgender female dan satunya cisgender male gitu. Kemudian ya memproduksi keturunan, berkumpul jadi satu gitu dalam unit domestik bersama yang kemudian biasa kita namai dengan nuclear family. Ini juga kemudian dilegitimasi oleh payung hukum kita juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gitu. Bahwa perkawinan adalah bla 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 bla, pokoknya yang normatif gitu. Nah, institusi keintiman yang hegemonik ini kemudian dijelaskan oleh Hansel ini sebenarnya nggak lain dari perwujudan material dari nilai-nilai kapitalis yang neoliberal. Sedgwick sendiri juga kemudian pernah mendekonstruksi bahwa konsep keluarga ini sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai hubungan pertalian darah, tetapi juga sistem kemitraan, tapi juga bisa buat unit ekonomi yang memperoleh penghasilan dan pajak hingga situs utama konsumsi begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke konsep bahwa bagaimana institusi pernikahan ini yang normatif tidak hanya mengatur bagaimana orientasi seksual seseorang, tetapi juga relasi keintiman seseorang. Jadi bahwa seseorang tuh untuk menikah harus terdiri atas dua. Nah, nominal dua ini tak lain juga adalah bentuk paksaan dan diskriminasi bahwa setiap orang itu harus berpasangan secara diadik atau dua gitu sebagai asosiasi dari keintiman dan keunggulan moral dan juga eksklusivitas seksual maupun seksualitas. Di sini kemudian kita bisa punya konsep monoseksisme atau mononormativitas yang menjelaskan bahwa ini adalah struktur kekuasaan yang bekerja bahwa setiap individu dalam tanda kurung harusnya adalah monoseksual dan monogami. Monoseksual ini diantaranya adalah heteroseksual, kemudian homoseksual, yaitu gay dan lesbian. Kemudian monogami itu adalah pasangan yang hanya terdiri atas dua orang saja. Nah, kemudian kita bisa sebenarnya masuk ke dalam konsep-konsep relasi keintiman yang lebih spektrum, yakni non-monogami. Beberapa contoh non-monogami yang dihayati oleh beberapa kawan-kawan ini adalah poliamori. Poliamori ini mengakomodasi orang-orang yang punya kapasitas, energi, ketertarikan, perasaan aman dan juga nyaman kepada lebih dari satu orang. Dan poliamori ini juga bisa berdiri sendiri sebagai identitas orientasi relasi manusia, tapi juga bisa sebagai bentuk relasi keintiman manusia. Namun keterbatasan wacana queer polyamorous ini membuat relasi keintiman ini nggak dipahami secara penuh dan tertutup oleh kabut-kabut stigma dan juga stereotip. Sore, salah satu rekan penelitian saya itu bilang bahwa akhirnya dia merasa lega, ternyata udah bisa coming in sebagai queer dan juga sebagai polyamori karena sempat down karena diinvalidasi identitasnya dan lain sebagainya. Hal serupa juga disampaikan oleh Senja yang juga menghayati diri sebagai queer polyamoris. Dia bilang bahwa cintanya ini bebas gitu. Dan Senja ini saling terbuka soal mental state dan juga bersyukur karena dari awal udah jelas terhadap pasangan-pasangan mereka dan saling membebaskan. Asalkan punya value yang sama dan mereka berhubungan bukan secara obligasi tapi karena kebebasan. Jadi bukan karena kepemilikan dan lain sebagainya gitu.
Dan Senja kemudian menerjemahkan jealousy atau kenyemburuan ini dikelola melalui bentuk-bentuk penghormatan bersama antar satu sama lain agar bisa lepas dari jerat-jerat kepemilikan yang mengekang. Selanjutnya ada juga relasi terbuka lainnya atau non-monogami, salah satunya adalah Friends with Benefits atau FWB. Keterbukaan dan ketersalingan ini juga disampaikan oleh Pagi yang memiliki penghayatan dengan relasi FWB ini gitu. Jadi ada kelindahan resiprokal misalnya bahkan atas perasaan bahagia gitu. Yang tidak terbatas pada dua pihak saja melainkan terafek antar satu sama lain gitu. Jadi antara pasangan dan pasangannya pasangan begitu. Jadi dan fenomena ini atau penghayatan perasaan tersebut biasa disebut dengan istilah compersion. Nah, kemudian saya banyak belajar sekali dengan rekan-rekan penelitian saya yang kemudian menggugat keintiman cis heteronormatif. Di sini Pagi bilang bahwa dia memutuskan untuk tidak menikah dan tidak ingin punya anak gitu. Ya meskipun ada banyak tantangan dan represi atau diskriminasi setelahnya, setelah Pagi menyatakan pilihannya, menyatakan penghayatannya dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Senja yang memilih untuk tidak menikah dan kemudian mendekonstruksi makna sakral itu menjadi makna tidak hanya makna sakral atau ritual, tapi juga makna yang bersifat rekreasi, tapi juga sama pentingnya juga. Kemudian ada juga rekan penelitian saya yang bernama Langit, ini dia juga kurang lebih sama bilang bahwa dia nggak match gitu sama konsep pernikahan normatif gitu. Dia bilang bahwa buatku pernikahan ini cuma salah satu sistem yang dilanggengkan untuk patriarki dan relasi kuasa. Dan kebanyakan pernikahan yang beracun ini di dalamnya berisi banyak gender roles yang rigid gitu. Jadi buat dia pernikahan ini bersifat institusional aja gitu dan penuh dengan norma-norma prokreasi dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan penelitian ini juga berani untuk melampaui batas-batas prokreasi gitu. Sore bilang bahwa dia akan child free atau adopsi aja yang sudah ada gitu. Atau kalau enggak ya anak bulu gitu. Begitu pula dengan Langit, tapi Langit juga mengkritisi bahwa sistem hukum adopsi di negara kita itu juga masih sangat cis heteronormatif dan diskriminatif bagi barangkali pasangan queer begitu, karena adopsi ini hanya dibolehkan untuk mereka pasangan suami istri, which is suami istri normatif gitu, dan minimal harus yang 5 tahun nggak punya anak begitu. Begitu pula dengan Senja yang mendekonstruksi bahwa seks itu bisa sesuatu yang sangat playful dan bukanlah, tapi bisa juga bernilai sakral. Jadi ada banyak kebermaknaan di situ dan tidak terbatas pada norma-norma tertentu saja. Begitu pula dengan Angkasa yang bilang child free, dan kalau dia berusaha untuk mengimajinasikan masa depan, paling dia mikirin satu ini nih, nanti di masa depan aku bakal melihara berapa kucing ya, gitu. Kemudian kita masuk ke menciptakan kekerabatan terpilih. Nah, konfigurasi dari adanya keluarga nuklir ini kan kemudian adalah konsep eksklusif yang nggak pernah cair dan nggak bisa mampu untuk merangkum kompleksitas keintiman kita, keintiman manusia yang sangat beragam ini. Dan kemudian komunitas queer beberapa juga memiliki beragam alternatif nih dalam menamai kekerabatan yang inklusif, yang melampaui sekat-sekat batin dan memiliki kelindahan ikatan yang lebih pekat dari sekadar darah. Jadi pulang pada keintiman yang aman, tulus, dan mendamaikan itu ialah pulang pada makna keluarga, quote and quote, dan atau istilah apapun yang belum mampu terbahasakan oleh kita. Jadi ihwal ini bisa dapat diekspresikan dengan bermacam cara dan juga penghargaan. Kita juga bisa mulai mengalihkan fokus perhatian dari kerangka keluarga menuju kerangka keintiman. Jadi kita bisa membangun keterikatan intim di luar fiksasi keluarga normatif. Kemudian komunitas queer ini juga
sekaligus dapat membayangkan, sekaligus menciptakan model-model penerimaan dan kehangatan dengan fondasi yang sama kuatnya dan bahkan lebih kuat dari keluarga. Keintiman queer ini bisa mencakup pula konteks kekerabatan terpilih atau chosen family sebagai basis keintiman dibanding dengan keluarga biologis. Ini adalah beberapa ungkapan dari rekan-rekan yang memiliki chosen family melalui pasangan-pasangan mereka. Jadi Pagi bilang bahwa dia merasa bebas, merasa nyaman, dia bisa jadi dirinya sendiri. Gitu. Begitu pula dengan Angkasa. Dia bilang ibarat kita tuh punya sahabat deket gitu. Jadi kayak udah sahabat gitu. Jadi bisa terbuka, udah open satu sama lain. Jadi benar-benar safe place banget sih sama mereka. Ini penjelasannya bahwa Pagi merasa pasangan-pasangannya itu merupakan ruang aman baginya buat tumbuh menjadi dirinya sendiri yang penuh ia hargai. Jadi penerjemahan atas makna kekerabatan itu nggak melulu keluarga batik, melainkan dapat pula lahir melalui relasi keintiman poliamori salah satunya. Begitu pula dengan yang dialami oleh 2 menit lagi Mbak ya, 2 menit lagi. Iya, siap Kak. Nah, jadi masa depan normatif ini bisa jadi justru merupakan masalah. Bahkan untuk sekadar mengimpikannya dalam imaji tuh bayangannya tuh nggak bisa serta-merta hadir gitu loh, secara struktural seperti masa depan normatif gitu. Karena tiap-tiap individu queer memiliki multiplisitas maknanya sendiri gitu. Karena masa depan itu nggak pernah pasti dan komunitas queer punya agensi untuk bertahan lebih lagi gitu dan punya agensi dan resistensi yang lebih lagi. Nah, Munos melihat ini dengan masa depan itu adalah berada di masa kini gitu. Jadi kebermungkinan masa depan tercermin dari apa yang nampak di masa kini atau masa depan tak lain ialah masa kini itu sendiri. Jadi wacana queer futurity ini menawarkan ruang untuk menelusuri perjuangan ragam individu dalam proses coming in serta mempelajari agensi mereka dalam membayangkan masa depan di tengah dominasi cis mono-heteronormativitas. Kemudian melangkah keluar dari kekangan masa depan reproduktif, ini justru membuat kita dapat memikirkan ulang alternatif masa depan yang nggak melulu berputar pada kuasa heteroseksualitas semata. Jadi terdapat model-model penerjemahan yang nggak terduga, susunan-susunan relasi yang acak, tumpang tindih, dan menggembirakan, serta kumpulan pengalaman dan perasaan yang kaya dan sama berharganya dengan apa yang hanya diakui oleh negara. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Mbak Himas Nur Rahmawati. Tadi Mbak Kekit baru kasih pesan kalau baru datang dan nggak apa kalau terakhir untuk mempresentasikan presentasinya. Kemudian sekarang kita beralih ke Mbak Irmia Fitriah, ya, antropolog dan peneliti independen. Ya, silakan Mbak Irmia untuk mempresentasikan apa yang akan mau dipresentasikan di sini. Ya, oke, terima kasih. Oh, ini banyak sekali saya buka. Tadi saya udah buka loh. Yang mana ya? Oh, ini dia. Oke, terima kasih semuanya. Tapi sebelumnya saya mau appreciate banget nih sama Mbak Himas karena sudah meraise isu saya banget gitu ya, poliamori. Anyway, suka banget saya. Tadi saya chat di box, kalau mau dijadiin informan ya feel free aja Mbak. Ini coming out yang coming in gitulah. Anyway, oke. Ini saya akan mempresentasikan tentang upaya jadi tentang NITIS, upaya Transpuan Surabaya mempertahankan identitas gender. Nah, sebenarnya NITIS ini kata yang digunakan oleh informan saya dan saya catut aja kalau gitu karena menarik perkataannya itu tentang NITIS. Nah, kalau kita ini kalau yang senang drakor pasti ngerti ini adalah ya, maaf saya penggemar drakor. Jadi kalau kita lihat tuh kan di drakor atau di film-film kebanyakan ya yang major gitu,
hubungannya kan selalu cisgender heteroseksual ya, kayak di gambar ini drakor, kalau yang pernah nonton Master Sun, ini kesukaan saya soalnya. Jadi ini ya seperti itulah gambaran kita itu kan dipenuhi cisgender gitu ya. Jadi ya sangat tadi ya seperti Mbak Himas bilang ya sangat heteronormatif seperti itu. Nah, lalu kemudian dunia kita yang heteronormatif ini sebenarnya itu kan saya harus bilang diformalkan memang, dan dengan formalisasi istilah gender itu sendiri. Saya kebetulan kebanyakan bekerja sebagai gender spesialis, kayak itulah, gender spesialis, social inclusion. Nah itu kan jadi dunia internasional itu tuh sebenarnya menormalisasi yang namanya heteronormatif, karena istilah gender sendiri pun di ECOSOC 97 waktu itu untuk Beijing +5, jadi mereka mendefinisikan gender itu tetap perempuan dan laki-laki. Jadi kalau di ECOSOC 97 pengaruh utamaan gender yaitu untuk menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki. Jadi sekali lagi gender itu di tingkatan internasional secara formal pun hanya dua ya, hanya perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada ruang untuk yang selain itu. Walaupun kemudian di dunia internasional kemudian mulai deh ada isu-isu yang kemudian LGBT, tapi ya tetap sih ketika kita ngomong soal mainstreaming gender, ya lagi-lagi baliknya pasti akan ke perempuan dan laki-laki yang di copy paste ya akan seperti itu. Ini yang dari dunia internasional. Lalu negara kita kemudian ini meskipun secara untuk pengaruh utamaan gender dinilai sebagai prestasi, ya Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG itu ya lagi-lagi tetap mencatut gender itu adalah konsep yang mengacu pada lagi-lagi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada ruang bagi yang non-biner itu. Karena aturan kita sendiri pun juga mengacu kepada aturan internasional. Dan ini walaupun dianggap sebagai capaian yang bagus ya untuk isu gender di Indonesia, waktu ini di masa kepresidenan Gus Dur, tapi ya itu sekali lagi ini ya tetap hanya mengakomodasi gender yang biner, laki-laki dan perempuan. Ya ini salah typo sedikit. Jadi di tingkat nasional secara formal itu yang non-binary, yang gender non-binary itu ya distigma oleh negara. Nah, di sini bisa dilihat di Peraturan Menteri Sosial RI nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Meskipun ya ini bukan agak ya, tapi ini ambigu ya. Jadi di peraturan Permensos itu ada yang kategori namanya kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas ini termasuk 3 itu, gay, memang ini memang bahasa peraturannya ya, memang mereka pakai bahasa istilah waria ya tetap. Jadi gay, waria dan lesbian itu masuk di kategori PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kriterianya, nah ini menarik, kriterianya itu ya ada 4. 1, gangguan keberfungsian sosial. Ini jelas sangat diskriminatif ya. Lalu yang kedua diskriminasi. Nah ini menarik ya. Di satu sisi ini pemerintah kita ini mendiskriminasi, tapi di satu sisi yang lain juga mengakui bahwa memang ada diskriminasi terhadap gay, waria, dan lesbian. Dan juga mengakui bahwa ada marginalisasi. Nah ini peraturan kita tuh kan selalu ambigu seperti itu ya. Kebanyakan peraturan kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah kategorinya itu kategori kriterianya itu adalah berperilaku seks menyimpang. Jadi sekali lagi ini memang menarik karena PMKS itu di satu sisi ya memang mengakui adanya diskriminasi dan marginalisasi terhadap gay, waria, dan lesbian, tapi juga mengkriteriakan gay, waria, dan lesbian itu adalah memiliki gangguan keberfungsian sosial dan perilaku seksnya menyimpang. Tapi sekali lagi ini cuma buat gay, waria, dan lesbian. Trans laki nggak masuk di sini, jadi nggak apa-apa itu. Anyway. Nah, ini jadi saya melakukan penelitian untuk S2 waktu itu. Nah, ini stigma formal oleh
negara ini ya. Ini keseharian yang saya tulis memang keseharian yang menyebalkan. Jadi seorang informan saya transpuan namanya Linda itu, dia bilang kalau ngurus KTP orang-orang itu di kelurahan tuh akan ngeliatin dia gitu loh, kayak aneh. Ini namanya dia tetap pakai nama lakinya, namanya nih kok gini tapi tampilannya kok beda ya, namanya laki kok tampilannya perempuan ya. Terus ya itu dia lihat naik turun bener nggak ya, terus ya si Linda bilang bener ini aku lah. Tapi nah ini menariknya komentar dari si petugas kelurahan, ini rambutnya panjang tapi kok jenis kelaminnya laki-laki. Nah seperti itu. Jadi ini ya stigma formal oleh negara, dan bahkan negara sendiri mengatur ya perempuan tuh harus rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek seperti itu. Jadi untuk sekarang ini memang ada upaya dari kawan-kawan transpuan itu untuk memperjuangkan mempunyai KTP. Tapi ya sekali lagi di Indonesia ingat gendernya cuma 2 ya, perempuan dan laki. Jadi mereka itu KTP-nya milih antara perempuan atau laki seperti itu. Dan kalau saya dengar cerita dari teman-teman transpuan di Surabaya, mereka itu biasanya pergi ke kelurahan ya terpaksa tampil laki aja dulu lah biar nggak ribet gitu loh. Pokoknya intinya biar nggak ribet, nggak ditanya-tanya gitulah. Itu. Nah, ini stigma oleh masyarakat ini. Kalau ada tetap bahkan sampai sekarang pun tetap kalau ada transpuan lewat, bahkan di Surabaya itu kan dulu, saya nggak tahu sekarang ya statistiknya gimana, tapi Surabaya itu pernah jadi kota dengan jumlah transpuan terbanyak. Artinya kan kalau yang tinggal di Surabaya pasti tahu, walaupun sekarang udah hilang ya hotspotnya, terutama yang terkenal itu kan daerah Irian Barat, yang dekat Pattaya itu. Kalau yang G sama Irian Barat kan deketan. Nah di Irian Barat itu memang tepatnya Waria, Irian Barat, Kembang Kuning itu yang terkenal ya. Dan itu tuh orang udah biasa sebenarnya di Surabaya, Waria tinggal di kampung-kampung, dia itu udah biasa, tapi ya tetap kalau lewat tuh diolok-olokin, biasanya diolokin sedot kayak gitu. Nih, seperti yang diceritakan oleh informan saya si Deno namanya. Jadi ya tetap seperti itu. Jadi asumsinya apa? Sedot-sedot tuh asumsinya bahwa waria transpon ini selalu dilekatkan dengan kerja seks. Seperti itu. Jadi seakan-akan nggak ada kerjaan lain untuk transpuan. Nah ini saya akan langsung aja. Sebelum saya ke situ, saya tidak sebenarnya saya ingin memasang video, tapi nggak tahu apa cukup, nanti kita lihat aja lah. Jadi gini, kalau transpon itu stereotipenya ada 3. Pekerjaannya itu ya, kalau nggak kerja seks, diasumsikan kalau nggak kerja seks, jadi pengamen di jalan atau kerja salon seperti itu. Hanya 3 itu sih stereotipe pekerjaan transpuan. Walaupun memang ya ada transpuan macam Allegra gitu ya. Allegra dia dokter, terus ada Kevin dia juga kerja di industrial gitu. Tapi ya itu memang sangat minor, dan orang tidak akan punya gambaran ada transpuan yang jadi dokter gitu loh. Tetap 3 stereotipe itu yang terkait transpuan. Nah, saya di sini akan apa sih nitis itu, dan bagaimana sih dia ini menjadi nitis ini adalah sebagai bentuk perlawanan seperti itu. Ini fotonya udah pakai informed consent kok, jadi tidak masalah. Nah, filsafat nitis ini sebenarnya nitis ini dari istilah Jawa ya, dapat ditemukan dalam bahasa Jawa, itu artinya menjelma, merasuk atau inkarnasi. Nah, kemudian inkarnasi itu adalah diartikan sebagai proses penciptaan kembali terhadap sesuatu yang nirguna. Nah, bagi transpuan itu, tubuh laki-laki itu nirguna, makanya mereka kemudian bertransisi jadi tubuh perempuan, seperti itu. Nah, ini nitis ini, kata ini saya dapatkan dari informan saya yang namanya Deno. Jadi katanya Deno, nitis itu tidak melahirkan, artinya kan transpuan itu kan tidak dilahirkan gitu loh. Orang tidak ada bayi yang jadi tidak ada bayi transpuan gitu. Jadi nitis itu tidak melahirkan, tapi ada dengan sendirinya. Ada aja banci baru, katanya si Deno seperti itu. Pokoknya kita akan melihat bahwa akan ada selalu transpuan gitu. Jadi ketika seorang bayi lahir,
kan nggak ada ya dokter, dukun atau bidan bayi bilang selamat anak ibu atau bapak adalah transplant, nggak ada. Biasanya selamat anak ibu bapak itu laki-laki atau perempuan, kan seperti itu. Artinya jadi ya itulah nitis ini adalah sebenarnya sebuah untuk nirguna, dianggap tubuh laki itu ya nirguna gitu, seperti itu. Nah, ini yang bagaimana mereka memperjuangkan identitas ini, para transpuan ini. Jadi ada penelitian bagus dari si Balgos ini, dia meneliti tentang transpuan yang bekerja ketika untuk respon letusan Merapi. Jadi dan kebetulan saya juga melakukan penelitian tentang pasca Merapi juga. Jadi Balgos tuh membuat istilah yang namanya prestasi. Maaf Mbak Irmia, 3 menit lagi ya. Ya apa? 3 menit. 3 menit. Entar lagi. Habis ini kok. Jadi si Balgos ini dia membuat istilah namanya prestasi. Jadi supaya transplant itu bisa bisa masuk, bisa dianggap quote unquote baik, jadi dia harus membuat prestasi. Jadi ketika respon pasca Merapi, mereka bikin misalnya dapur umum seperti itu, keramas, hal yang simpel ya. Keramas itu kan hal yang kayak apa sih, tapi orang yang habis pasca bencana dengan rasanya nggak enak, itu keramas itu akan sangat berarti. Nah, kalau dari temuan saya di Transpuan di Surabaya itu, ini menarik ya. Transpuan itu sebagai sebuah organisasi ataupun sebagai personal, biasanya para transpuan ini konotasi pekerjaannya itu adalah hanya di isu-isu terkait HIV/AIDS. Organisasi transpuan pasti jatuh-jatuhnya dapat dananya pasti soal HIV/AIDS. Tapi ini menarik karena di Surabaya, di teman-teman Perwakos itu mereka akhirnya mereka bisa bekerja sama dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk penanggulangan COVID waktu itu. Dan menarik, dan ini sebenarnya saya mau nyetel videonya, tapi waktunya udah habis. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi waktu itu saya bawa teman dari Perwakos, namanya Feby, di acara event Rumah Resiliensi Indonesia, itu event yang diinisiasi oleh BNPB. Saya bawa ke sana dan saya bawa ke sana atas nama organisasi yang ketika saya bekerja waktu itu. Dan dia waktu itu mempresentasikan tentang bagaimana Perwakos itu bekerja sama dengan BPBD. Dan menariknya, representasi dari BPBD itu hadir dan dia acknowledge bahwa iya, kawan-kawan Perwakos ini ketika respon COVID itu sangat membantu BPBD Jatim, terutama untuk komunikasi pada masyarakat kelas bawah, karena mereka tuh istilahnya lebih luas lah, seperti itu. Jadi itu tadi cara transpon untuk mereka, walaupun identitas gendernya tidak diterima secara formal dengan negara, tapi yaitu cara mereka untuk mempertahankan identitas, yaitu dengan, kalau saya mengacu pada Balgos, yaitu membuat prestasi bahwa mereka ya tetap aja bekerja sama dengan pemerintah, seperti itu. Misalnya kayak contoh teman Perwakos, yaitu mereka tetap dengan mereka mau melampaui tidak ke isu HIV/AIDS, tapi ke isu penanggulangan bencana. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ini teman-teman kalau mau nonton videonya bisa ke. Ya. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Irmia Fitriah. Sebelum kita menuju ke Mbak Keke, kita ke presenter ketiga, yaitu Arif Zuhdi Yunarto. Silakan kepada Mas Arif untuk mempresentasikan apa yang akan dibicarakan di sore hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke, terima kasih kesempatannya kepada Mbak Dia Irawati, Mas Wisnu, Adi Hartono, Mbak Keke, Mbak Himas, Mbak Irma, dan seluruh hadirin pada kesempatan panel ini. Yang pertama, saya merasa terhormat
dapat hadir dalam First Annual Kartini Conference on Indonesian Feminist 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Sudiarto. Saya dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Program Studi Kajian Budaya dan Media. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendiskusikan pada teman-teman semua tentang LSM penyuluh penyakit menular seksual dan HIV dalam merangkul keberagaman gender di Yogyakarta. Nah, sebenarnya penelitian ini belum selesai dan saya ingin mengajak diskusi teman-teman pada kesempatan hari ini tentang penelitian saya, begitu ya. Oke. Jadi di Indonesia ini tidak seluruh wilayah di Indonesia itu seperti di Yogyakarta, di mana tiap wilayahnya ini belum ada yang namanya lembaga sosial masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang penyuluhan infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS. Nah, di dalam LSM tersebut seperti yang banyak teman-teman ketahui, banyak merangkul teman-teman dari berbagai gender, begitu ya. Mulai dari heteronormatif, yang non heteronormatif, semuanya dirangkul oleh LSM ini untuk melakukan yang namanya sosialisasi untuk menekan atau mencegah penyebaran penularan IMS maupun HIV. Nah, dalam penelitian ini saya ingin melihat strategi LSM penyuluh penyakit menular seksual dan HIV ini dengan penelitian kualitatif, yaitu dengan etnografi ya, melalui 5 informan LSM, yaitu 2 konselor, 1 enumerator, dan 2 petugas lapangan. Baik, namun penelitian saya ini tidak berjalan dengan lancar ketika melalui masa penelitiannya, gitu ya. Jadi judulnya seperti ini, sepertinya akan lancar-lancar saja, ternyata tidak, gitu. Kemudian terjadi backlash ketika saya melakukan penelitian. Kemudian ada stigma-stigma, apakah kemudian LSM itu merupakan lembaga dengan keanggotaan non-heteronormatif atau merupakan suatu lembaga yang mendukung gerakan heteronormatif di masyarakat, gitu ya. Jadi artinya ketika saya ingin mengetahui strateginya LSM ini, bagaimana merangkul berbagai kalangan gender ini, malah terjadi backlash. Kemudian malah LSM ini banyak menerima stigma negatif ketika saya melakukan wawancara itu. Nah, inilah yang tidak ya, yang jarang didengar. Terkadang suara-suara itu dari komunitas LGBTQ dan sebagainya, sedangkan dari LSM sendiri suara-suaranya itu tidak didengarkan, gitu. Jadi dari LSM ini banyak mendapatkan stigma negatif, tekanan di lingkungan masyarakat, diminta pindah dan lain sebagainya. Jadi saya tidak menyebut nama LSM-nya seperti ada di mana karena yaitu karena saya takut akan adanya backlash itu kembali, gitu ya. Jangan dikira semua ketika judulnya bagaimana merangkul keberagaman gender terus semua orang bisa nerima gitu. Ternyata tidak. Ternyata banyak justru penelitian-penelitian seperti saya ini malah berpotensi untuk memperkosa kembali baik itu LSM maupun komunitas non hetero di dalam masyarakat secara akademis, gitu. Nah, komunitas ilmiah itu misalkan seperti saya, Mas, Mbak, semuanya yang peneliti di sini itu mempunyai peran mulia untuk menjernihkan keadaan, memberikan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi tidak semuanya di dalam dunia akademik seperti itu. Bahkan di dalam dunia akademik yang namanya queer, LGBTQ dan lain sebagainya itu kembali diperkosa ataupun ditindas kembali dalam dunia akademik. Bahkan kalau teman-teman misalkan membaca penelitian, berbagai penelitian itu dianggap bagus dan lain sebagainya, tetapi isinya malah homofobik dan lain sebagainya. Misalkan seperti ini. Ini punyanya Mbak Novi ya, seperti yang diangkat dalam artikelnya Mas Yunanto Wijiutomo di Kompas. Ini etnografi komunikasi gay coming out itu ya. Ya isinya tentang bagaimana dinamika kehidupan mereka, lalu untuk menguak lebih dalam tentang kehidupan pribadi mereka yang ujung-ujungnya mereka itu seperti
curhat, kemudian dibuka semua, lalu ditinggal begitu saja gitu loh. Dibuka semuanya kepada masyarakat, lalu ditinggal, bye-bye, goodbye. Saya sudah dapat nama penelitian, kemudian yang diteliti ini diperkosa oleh tulisan itu, kembali disubordinasi, kembali mendapat stigma negatif di masyarakat. Nah, yang saya takutkan adalah ini yang menjadi keresahan saya ketika saya meneliti tentang strategi bagaimana mereka merangkul keberagaman gender. Saya sudah mendapatkan data mulai dari mereka masuk ke dalam sosialisasi melalui aplikasi-aplikasi, melalui komunitas dan lain sebagainya. Tapi apakah ini bijak ketika saya menuliskannya kemudian menjadi dibaca oleh banyak? Oh, caranya ternyata seperti ini ya gitu. Oh, ternyata LSM itu ternyata kayak gini buat merangkul masyarakat non heteronormatif gitu. Nah, ini kebingungan saya letaknya di sini. Bagaimana supaya ini tuh tidak menjadi backlash untuk mereka. Nah, ini teguran atau sebagai tamparan buat para peneliti-peneliti. Jangankan kita, misalkan kita sudah mengetahui seluk-beluk tentang LGBTQ, tapi kemudian malah istilahnya membuka apa yang sebenarnya menjadi tidak membuka yang berpotensi untuk kembali ke mereka sebagai hal yang negatif. Misalkan, mereka memasuki aplikasi kencan untuk sosialisasi, ternyata masyarakat jadi berpikir, ternyata mereka itu berkomunikasi melalui aplikasi kencan dan lain sebagainya. Jadi itulah menjadi backlash sendiri gitu. Nah, informan ini kembali ditindas dunia akademik oleh peneliti. Nah, untuk itu saya ingin berdiskusi bersama teman-teman. Gimana sih jalan tengahnya supaya saya, mungkin teman-teman yang lain, ketika meneliti tentang kesetaraan gender, baik itu heteronormatif atau non-heteronormatif, supaya tidak memperkosa kembali teman-teman yang kita teliti, sehingga tidak ada rasa tanggung jawabnya secara akademis gitu. Apakah queer ini harus menulis kembali tentang yang hetero ini untuk membalas dendam atau gimana? Karena dalam akademik itu sudah banyak ditulis banyak artikel jurnal yang homofobik, tapi diapresiasi untuk mendapatkan gelar doktor, lulus dan lain sebagainya, untuk mendapatkan gelar apapun. Apakah queer ini harus menulis ulang tentang mereka? Nah, ini gimana? Teman-teman di sini, saya mohon pencerahannya agar nanti penelitian saya tentang strategi atau bagaimana LSM dulu penyakit menular seksual dan HIV ini dalam merangkul keberagaman gender di Yogyakarta. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wisnu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adib atas paparannya. Oke, sekarang kita ke Mbak ya? Bacanya ya? Boleh boleh Bisa kayaknya ke ya, Mbak Keke Apriani Dwi Haryanti untuk mempresentasikan apa yang akan dibicarakan pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang ada di forum ini. Terima kasih karena ini kesempatan kedua saya. Ada beberapa teman lama juga di sini, ada Irma dan beberapa yang lain. Saya akan mempresentasikan tentang pengalaman. Maaf Kak, boleh Kak dibuka kameranya supaya kita bisa ngelihat gerak bibirnya juga? Masalahnya saya di bandara. Oh. Ya, jadi saya izin, kalau kemarin saya di Kabupaten Buol, ini saya memang lagi cepat-cepat pulang ke Jakarta, terus baru saya mendarat, terus saya cari ruangan. Nah, saya takutnya nanti hilang. Saya sejenak ya, saya buka, lalu saya tutup ya sekarang ya. Ini presentasi. Nah, terima kasih Mbak. Ya. Ini juga trauma saya, kemarin kan nggak stabil juga tuh ya, jarak jauh. Jadi ini saya akan coba, sudah kelihatan ya. Bapak Ibu, kenapa saya mempresentasikan materi ini pada pagi hari ini, pada sore hari ini? Kebetulan saya adalah salah satu pembina dari Yayasan Srikandi Sejati.
Cikani Sejati adalah salah satu LSM trans perempuan waria di DKI Jakarta. Mungkin saya tidak berangkat dari konsep ataupun analisis yang lain, tetapi ini adalah penggambaran best practice atau pengalaman baik yang sudah dilakukan oleh Yayasan Cikani Sejati sebagai organisasi trans perempuan yang 90% adalah trans perempuan. Pada masa pandemi, kita akan mengambil situasi pada masa pandemi di mana pada saat pandemi kelompok trans perempuan adalah kelompok yang sama sekali terabaikan, sama sekali tidak mendapatkan bantuan-bantuan sosial, bahkan ketika memastikan apakah punya masker dan sebagainya, itu sama sekali tidak menjadi prioritas. Pada waktu itu kami di Yayasan Cikani Sejati berusaha untuk sama-sama menolong sesama trans perempuan karena dari mereka yang diganggang yang selama ini tidak terhitung, apakah mau terintervensi program HIV, terintervensi program kesadaran gender ataupun yang lain, tapi ini kita cari yang benar-benar di DKI Jakarta yang benar-benar miskin dan bahkan bertahun-tahun hanya tinggal di gubuk. Itu teman-teman petugas lapangan kami temukan dan saya membantu untuk penggalangan dananya karena sebagai satu-satunya orang yang merasa perlu untuk mendukung supaya ada program untuk teman-teman trans perempuan secara operasional. Dalam kesempatan ini saya juga mohon support dan dukungan dari teman-teman karena sekarang YSS sedang disorot oleh kelompok kanan karena beberapa isu SOGI yang muncul di nasional dan kemudian kami terpaksa mulai hari ini menurunkan plang dan sebagainya. Padahal Yayasan Cikani Sejati adalah partner utama dari perguruan tinggi dalam riset, mahasiswa untuk magang dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Ini profilnya berdiri tahun 98. Terus kita berkomitmen meningkatkan kualitas hidup trans perempuan di wilayah DKI Jakarta. Isu utamanya kesehatan, tetapi sekarang kita sudah mulai bergeser ke sosial, kajian agama, hukum. Kami juga mulai mempelajari hukum karena ada kasus kekerasan terhadap waria di tahun 2020 sehingga meninggal seseorang namanya Mbak Mirna. Itu adalah proses pertama kali kami melakukan advokasi dan pendampingan penanganan hukum hingga akhirnya pelaku dapat ditangkap dan di penjara. Jumlah total waria yang dijangkau di DKI Jakarta adalah 3.000 trans perempuan. Kemudian ini adalah mitra-mitra kerja Cikani Sejati, mitra kerja trans perempuan di DKI Jakarta, karena kami tahu bahwa kalau kami berdiri atas nama trans waria saja, itu pasti akan banyak serangan di mana-mana, sehingga kami bekerja sama dengan banyak lembaga, seperti Kementerian Sosial. Kami sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial sebagai lembaga sosial terbaik kedua di DKI Jakarta pada tahun 2022. Dan ini menunjukkan bahwa kita mencoba melebur sehingga bisa diterima secara perlahan-lahan. Gerakannya lebih ini ya, menyesuaikan dengan apa yang ada di dinamika LSM pada umumnya. Kemudian ya ini yang 2018 kemudian dapat lagi. Kemudian kelurahan dan kecamatan yang ada di DKI Jakarta, seluruh puskesmas, kemudian LSM nasional, regional, internasional yang bekerja di penanggulangan isu HIV/AIDS dan masuk TB ya. Kemudian beberapa perguruan tinggi kita membuka kesempatan mereka untuk melakukan skripsi dan karena terbuka inilah akhirnya banyak pihak yang curiga ini sebenarnya YSS ini kelompok apa, sehingga pada mulai akhir-akhir ini kami sering diteror ya, baik staff, baik personal dan juga saya sebagai orang yang bukan waria itu juga diteror karena dianggap merestui mereka untuk tetap eksis. Kemudian makna dikit untuk trans perempuan pada masa pandemi. Nah, karena terabaikan tadi, tidak mendapatkan bantuan, tidak punya KTP dan sebagainya, lalu kita sama-sama membuat assessment sederhana. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan trans perempuan pada selama krisis kemanusiaan pandemi COVID-19 kemarin, dan bagaimana mereka sebagai individu-individu itu merasa diperhatikan, tetap melihat, tetap ada yang mensupport, dan kita bersama-sama mendukung mereka sehingga mereka tidak perlu menunggu dari bantuan dari RT atau RW. Walaupun toh mereka mendapatkan bantuan dari RT atau RW, pasti yang kesekian kalinya, terakhir kalinya dan sebagainya, bukan jadi prioritas. Sehingga kita mencoba mengidentifikasikan, membuat paket, termasuk kepemilikan KTP, mendorong, dan ini sepertinya gerakan kepemilikan KTP ini dilakukan oleh banyak teman-teman LSM waria juga lainnya, untuk memastikan bahwa sebagian besar waria punya KTP, terutama DKI Jakarta jauh lebih mudah ya.
supaya mereka bisa mendapatkan bantuan sosial maupun pemeriksaan kesehatan. Nah, kita melihat dengan hadirnya kit bermartabat dari kami, itu menjaga martabat seluruh trans perempuan di DKI Jakarta, mendukung dan menumbuhkan rasa percaya diri, juga rasa solidaritas sebagai keluarga, bahwa mereka juga dilihat, mereka juga didengar, dan mereka tahu kemana harus mengadu. Kemudian dengan martabat yang ini menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang baik untuk mereka juga. Kalau mereka melihat tetangganya dibagi, terus mereka tidak, tapi kali ini kami hadir dan kemudian membagi, dan mereka bisa membawa martabat membawa bantuan-bantuan itu dengan rasa sukacita ya, karena kan mereka tahu bahwa mereka ada yang mencintai gitu. Kemudian trans perempuan HIV meningkat kualitas hidupnya. Dan semua ini dilakukan oleh semua trans perempuan ya. Jadi saya hanya membantu untuk menjadi fasilitatornya saja. Kemudian manfaatnya memelihara kualitas hidup trans perempuan dengan kit bermartabat, mulai dari bantuan kebutuhan dasar. Kalau orang biasanya paket sembako dasar, kita tambah ya, ada tambah buah gitu ya. Terus kemudian ada tambah sayur gitu, supaya mereka juga menambahkan sedikit sayur dalam paket yang kami berikan. Kemudian meringankan beban trans perempuan selama pandemi COVID-19, kemudian memberikan edukasi tentang COVID-19 dan bagaimana praktek menjaga kehidupan selama pandemi, termasuk perilaku hidup bersih, dan bisa dibayangkan mereka tinggal bersama-sama. Tentu kehidupan yang berkualitas itu memang standarnya menjadi berbeda, tapi setidaknya kita tetap menjelaskan ke mereka, tetap memberikan penyuluhan, termasuk juga mendorong mereka untuk vaksin. Dan ketika ada program vaksin, maka kita dorong teman-teman perempuan untuk segera mendaftar dan mendapatkan bantuan vaksin. Lalu memastikan seluruh perempuan tak mendapatkan manfaat dari program-program yang lain, karena kami melakukan pendataan dan kemudian memberikan kepada pihak yang mau membantu trans perempuan. Lalu ini kemiskinan, ini isu-isu yang tadi sebenarnya oleh Kak Irma maupun oleh teman-teman yang sebelumnya pasti sudah dibahas. Jadi saya ini kurang lebih sama ya, ada isu kemiskinan, lalu ada hidup dengan HIV juga, dan susah bekerja, dan pekerjaan informal seperti tadi yang Kak Irma sudah sampaikan, ada salon dan sebagainya. Lalu ini situasi COVID-19 pada trans perempuan, hampir sebagian besar trans perempuan tadi bekerja di sektor non-formal, salon, dan kemudian di tempat tinggal yang tidak layak, sehingga seringkali itu justru menambah kualitas mereka menurun. Nah, cara kami kemarin adalah membentuk tim yang semuanya trans perempuan, lalu diketuai oleh direktur, kemudian saya sebagai pembina, dan melihat apakah itu secara program itu bisa berjalan, sehingga nanti kalau diaudit bisa dipertanggungjawabkan. Kita semua saling belajar, karena ini sesuatu yang membuat mereka tuh punya harga diri. Ketika mereka bekerja, berorganisasi, dan bisa melakukan sesuatu tuh harga dirinya meningkat gitu. Kemudian bekerja secara dinamis, kemudian memperhatikan perkembangan kebutuhan trans perempuan, kemudian terbuka, dan terus terang ini langkah-langkah lainnya ya, membuat kriteria prioritas bantuan pada gelombang awal seperti trans perempuan usia lanjut, trans perempuan yang sakit, pengambilan obat ARV, trans perempuan yang sudah tidak bekerja di sektor informal seperti ya pengamen dan sebagainya, itu jelas itu otomatis kehilangan penghasilan sama sekali. Kemudian kita juga ketika memberi, kita menggunakan kriteria yang dianjurkan oleh Kementerian Sosial, termasuk berasnya yang benar-benar bukan beras jatah, benar-benar beras yang berkualitas, dan semua trans perempuan itu dapat 5 kilo satu orang. Kemudian telurnya juga kita pastikan tidak busuk. Kriteria-kriteria yang benar-benar membuat mereka tuh sebagai manusia tuh ya punya martabat. Lalu kita melakukan gerakan pengumpulan dana melalui Twitter, FB, IG, WA, dan menyediakan rekening khusus untuk penerimaan bantuan seperti di profil awal PPT saya, itu kita sebarluaskan ke banyak pihak. Dan kemudian ini banyak sekali bantuan dari lembaga-lembaga donor itu berkontribusi dengan memberikan entah itu langsung barang ataupun langsung uang ya. Dan juga ada anak-anak yang kemudian punya kepedulian, mereka juga langsung menyumbang, dan itu menambah rasa percaya diri kita bahwa sebenarnya trans perempuan itu bisa diterima gitu. Perempuan itu nggak ditolak, sebenarnya bisa diterima dalam kondisi kemanusiaan tuh, mereka bisa diterima gitu. Tapi memang ketika mulai terbuka selalu ada serangan dari kelompok kanan, dan itu nggak pernah berhenti sampai hari ini. Kemudian ini pengelolaan bantuan, jadi kita
mempelajari titik-titik petugas lapangan untuk membagi, mengemas bantuan, menghitung biaya transfer dan jarak. Bahkan bantuan kita itu kita kembangkan sampai ke Jawa Barat, itu ke Bandung, kita tambah ke Bandung dan ke Banten. Karena kita lihat berapa jumlah transfer perempuan di wilayah yang membutuhkan bantuan. Ini paket-paketnya, informasinya. Kemudian ini ada juga nilainya, satu bantuan itu 250.000, 200 sampai 250.000. Kemudian bantuan COVID-19, kemudian penyemprotan obat ARV untuk transfer perempuan HIV dan konseling pengobatan. Kemudian ini bantuan pembuatan KTP, kemudian ada beberapa yang dibantu sewa tempat tinggalnya. Kemudian juga bantuan rujukan pemulasaran jenazah untuk transfer perempuan yang meninggal pada masa pandemi COVID-19. Itu ada sekitar 20 yang meninggal pada masa itu ya. Dan kita dan YSS sendiri bekerja sama dengan Dinas Pemakaman DKI Jakarta supaya teman-teman tetap meninggal dengan layak gitu ya. Jadi dia tetap tidak merasa sendiri bahkan pada saat kembali ke pangkuan Tuhan ya. Kemudian jika ada transfer perempuan yang ingin pulang ke daerahnya, kita konseling dulu, kita pastikan dulu supaya nanti mereka nggak balik lagi. Lalu kemudian kita biayai untuk kepulangannya. Semua itu dana berasal dari dana partisipasi masyarakat yang berhasil YSS kumpulkan. Ini gambarannya ya. Kami menyebar di mana saja bantuan-bantuannya pada waktu itu kita bagi. Terus kemudian, nah ini gambaran-gambarannya pembagian-pembagian. Bantuan kepada teman-teman transfer perempuan. Ini kantor YSS, ini setiap hari pada masa itu kita selalu membuat paket-paket begitu untuk didistribusikan. Ini yang digagang dan di seluruh wilayah. Dan ini nggak kesentuh sebenarnya sama dinas sosial, nggak kesentuh sama bantuan-bantuan RT RW gitu. Dan yang bisa menolong ya sesama teman-teman waria sendiri. Lalu ini yang sudah mulai tertarik ya, misalnya kayak Uni Eropa mulai bantu, funding-funding yang lain mulai bantu, kita juga meningkat kualitas paket yang diberikan seturut dengan jumlah orang yang mulai memberikan bantuan kepada Sekali Sejati. Ini gambar-gambar saja. Nah ini kantor kami. Nah kalau Bapak Ibu melihat di situ ada tulisan Sekretariat Yayasan Sekali Sejati, itu sudah kami ambil, sudah kami take foto-fotonya karena plang namanya ya, karena sekarang sedang dicari ya kami itu. Karena ternyata tidak mudah juga yang menempelkan alamat kami itu, kami benar-benar juga dicari ya. Kalau dulu itu dengan mudah orang dapat menemukan alamat Yayasan Sekali Sejati. Sekarang kami sedang menutup itu semua, menutup akses karena memang dalam minggu ini tuh serangan ke kami itu lewat sosial media itu lumayan, misalnya diancam akan dicari dan sebagainya. Nah ini kami selain dengan waria, kami juga memberikan bantuan pada ibu-ibu di sekitar tempat kantornya YSS ya. Kami juga membagikan ke mereka karena lingkungan kami, lingkungan tempat kerja kami ini sebenarnya menerima kami bekerja di situ. Kami berkantor di tengah masyarakat di Matraman dan mereka itu sangat menerima kami gitu. Dan untuk menghargai orang-orang yang sudah menerima kami ya, kami memberikan bantuan kepada perempuan miskin di sekitar kepala keluarga di sekitar perempuan kepala keluarga di sekitar kantor dengan paket yang sama. Ini terus berlanjut kegiatan-kegiatannya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kerjasama yang kami lakukan atau pada saat masa pandemi COVID-19 itu disupport dari kami ke kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Keke ya untuk presentasinya. Nah sekarang untuk ada pertanyaan dari sekarang ada Q&A ya. Juga kalau ada misalnya ada beberapa presenter yang ingin mengutarakan pendapatnya, boleh silakan nanti ya. Ada pertanyaan dari Esti Susanti Budiono. Silakan Mbak Esti untuk bertanya. Ya, kenapa? Saya merespon karena saya dulu juga banyak bergaul dengan teman-teman HIV trans perempuan di kaitannya dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo ya. Pertama nggak tahu ini untuk siapa. Saya harapkan ada buku ya untuk Pangki ya. Jadi Pangki ini adalah trans perempuan yang mampu menjadi agent
dia mampu bernegosiasi dengan pemerintah kota Surabaya yang membuat akhirnya Trans Perempuan mendapatkan jalan Irian Barat, dan kemudian yang paling dahsyat itu adalah tiap hari Kamis dapat ruang di tempat itu sosial untuk perform, dan itu sangat terkenal dengan juga pertunjukan wayang atau satu ludruk atau apa saya lupa, pokoknya itu sangat terkenal dan pangki, dan saya kira Perwako sekarang juga masih berdenyut ya kegiatan untuk menjadi agent subjek sebagai manusia. Itu kalau diteliti penting sekali ya. Saya sangat hormat sama Perwakos. Lalu yang kedua, suasananya sepertinya cair ya, karena ini kan ruang negosiasi terhadap ideologi dan struktur yang keras gitu ya, dan kemudian korban-korban ini korban, pelaku atau pejuang atau bernegosiasi. Nah, pada zaman saya aktif itu ideologinya itu atau wacananya itu tidak membuka ruang untuk orang di luar kelompoknya menjadi leading gitu ya. Kayak saya itu dulu di kalangan aktivis seksualitas itu secara tidak sengaja saya disingkirkan, padahal yang membangun organisasi pelacur dan pekerja seks itu pertama saya ya di Yayasan Hotman Surabaya, dan saya merasakan diskriminasi itu. Nah, tapi kemudian saya melihat Keke bisa mewakili Sri Kandi. Saya kira ini satu model negosiasi yang penting, dan saya kira kalau ranah kerjanya tidak hanya di dimensi praktis tapi juga di dimensi ide ya, itu bagus sekali. Dan saya kira konferensi ini atau grup kita bersama itu sebagai yang mau menciptakan feminis Indonesia dan demokrasi ala Indonesia ini, saya kira kerjasama ya, sisterhood atau motherhood atau hood itu tidak hanya pada kelompoknya sendiri, jadi saling bisa mendukung. Dengan begitu ruang untuk di luar kelompoknya kalau dia sungguh-sungguh all out, dan itu adalah posisinya strategis, mengapa tidak. Jadi saya kira itu ya. Saya nggak artinya saya hormat sekali sama yang kamu lakukan, hanya ini justru inspirasi untuk gerakan kita bersama, karena demi satu pandangan bahwa kelompok itu tidak bisa diwakilkan, saya kira itu satu persepsi yang bisa sesat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Jadi nggak ada pertanyaan ya, hanya komentar aja ya gitu, komentar. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin ada sanggahan dari publik di sini yang mau menyanggah atau mau memberikan komentar kepada Mbak Himas, kepada Mbak Keke, kepada Mas Arief, dan kepada Mbak Irnia mungkin? Apakah ada? Boleh saya menanggapi Mbak Damaria? Silakan. Ya, di ruang chat. Sebenarnya kalau melapor ke Komnas HAM dan LPSK itu kita tuh sudah berproses dengan kasus sebelumnya ya. Teman-teman sudah belajar banyak. Misalnya pada kasus ada waria yang korban kekerasan berbasis gender hingga akhirnya terbunuh di Kadopio itu. Terus sebenarnya kita sudah mulai, kita bekerja sama dengan Komnas HAM, kita waktu itu bekerjasama dan kita bekerjasama dengan polisi juga loh untuk bagaimana menemukan pelaku gitu. Itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang ini yang menyerang kita itu kan media ya, sosial media yang karena sekarang sedang naik isu SOGI. Kemarin kata Indonesia akan jadi tuan rumah SOGI. Nah, itu kemudian yang dicari adalah lembaga-lembaga yang
LGBT yang kelihatan itu terbuka. Nah, yang lainnya kan hidden semua ya. Ini yang terbuka, salah satunya adalah Sri Kandi Sejati. Jadi kita sendiri itu hanya bisa memetakan siapa yang sebenarnya sedang menteror kita adalah kelompok kanan yang kita sudah hafal itu setiap kali mau pemilu mereka akan tampil lagi, mereka akan. Cuman sekarang ini serangannya itu sudah sampai mengidentifikasikan kami masing-masing. Nah, ini kami sedang berusaha menutup akses dan tetap bekerjasama dengan teman-teman jaringan. Apalagi teman-teman trans perempuan itu banyak yang sudah belajar paralegal. Jadi ini memudah prosesnya dan kita sudah membuat list siapa-siapa kontak yang akan kami akan tindak lanjuti jika kasusnya itu akan terjadi gitu ya. Dan itu salah satu hal yang kunci yang akan jadi pola-pola kami. Nah, sebenarnya selain pandemi ini, kemarin pada tahun lalu 2021 sebenarnya teman-teman trans perempuan dari SS itu membuat kayak Zoom bersama untuk best practice kegiatan-kegiatan mereka, mengundang Allegra juga, mengundang Kevin juga. Jadi ada 2 judul, pertama trans perempuan dan pendidikan, betapa susahnya trans perempuan itu mendapatkan pendidikan dan kita mengundang perempuan-perempuan yang berhasil di Indonesia, termasuk yang duduk di jabatan musyawarah desa yang dari NTT, saya malah lupa namanya Mbak siapa itu menjadi narasumber. Terus kemudian kita sesi yang kedua adalah bagaimana trans perempuan itu mengorganisir sebuah kegiatan-kegiatan yang selama ini selalu dianggap penerima saja, tapi sekarang posisi mereka adalah justru pelaksana, penggagas dan sebagainya. Dan yang menyenangkan ya Bunda Mayora, betul. Jadi kita mengidentifikasikan seluruh waria-waria yang berhasil di Indonesia ya, tapi semakin sering kami tampil dan kemudian terdengar oleh wartawan itu ya serangan-serangan dari kelompok kanan itu ya juga nggak berhenti ya. Itu memang nggak tahu bagaimana itu menegonya ya sampai hari ini. Nah, itu selalu muncul ya. Yang bisa kita lakukan ya minimalisir dulu sosial medianya, tapi tetap bekerja dan sebagainya dengan mengganti pola kerja. Sekarang kami tutup kantor dulu, tapi gerilya, tetap program-programnya gerilya tutup kantor hanya untuk official aja ya. Tapi tetap bekerja karena kami ada beberapa dana yang harus dikelola untuk program. Dan senangnya waria itu kalau bekerja, itu nggak cuma menolong dirinya sendiri, tapi dia juga menolong waria-waria yang lain. Nah, itu yang selalu kami tegaskan di SS. Kalau ada satu waria yang menjadi pekerja staff gitu ya, staff di LSM, otomatis sebelahnya di belakang dia itu dia bisa menanggung 2-3 trans perempuan lainnya, yang supaya kehidupan mereka juga semakin secara ekonomi itu lumayan mulai dikuatkan gitu. Posisi saya memang tidak pernah ada di kantor ya, saya lebih pada di balik layar dari proses ini aja. Itu saja tambahannya. Oke, terima kasih Mbak Keke supaya saya doakan supaya perjuangannya berhasil Mbak ya itu selama ini. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Irmia Fitria ya, mau bertanya kepada siapa Mbak? Saya nggak tanya, tapi saya mau tadi Mas siapa? Saya lupa Mas siapa yang presentasi tadi. Saya. Mas Arif ya. Iya Mas Arif tadi pertanyaannya saya terinspirasi sekali dengan termute Mbak, termute. Oke, tadi Mas Arif kan tadi sempat menanyakan hal yang sangat reflektif ya. Tadi apa Mas tadi pertanyaannya kalau boleh diulang? Should queer rights back? Kenapa? Should queer rights back? Apakah queer harus menulis ulang gitu tentang yang menyerang mereka atau golongan kanan gitu? Apakah seperti itu atau bukan, Mbak? Itu memang sangat ini ya. Mungkin kalau saya belajar dari teman saya nggak punya pengalamannya, tapi saya banyak belajar dari teman-teman yang teman-teman queer ya maksud saya. Mereka sepanjang memang punya energi karena ini kan juga harus dengan energi ya, dan juga kesehatan mental yang bagus. Saya pikir kerja-kerja sistematis tadi yang seperti dicontohkan Keke juga bisa dilakukan sih. Jadi itu tadi sih kalau menurut saya sih kuncinya
kalau memang punya kesehatan mental yang bagus, karena nggak semua orang juga punya kesehatan mental yang bagus juga ya, dan punya energi yang bagus, saya pikir sih tidak masalah ya kalau kita mau fight back gitu ya, teman-teman queer kan seperti yang saya tahu sih memang banyak sih teman-teman queer yang sudah yang mereka menuliskan tentang mereka sendiri. Ada satu yang saya ikutin tapi dia di luar negeri sih, dia Filipina, dia bagus sekali, dia transmen dan dia rajin sekali menuliskan tentang kesehariannya itu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, saya pikir kayak Allegra itu kan juga dia cukup rajin ya, dia di sosial medianya itu. Saya pikir sih hal-hal kecil, quote unquote ya, ini bukan kecil, hal-hal quote unquote kecil yang seperti itu yang bisa dilakukan sih oleh teman-teman queer seperti itu sih. Atau bahkan, nah saya banyak belajar dari teman-teman Perwakos. Jadi teman-teman Perwakos ini kayak Feby, Deno itu, dan bahkan bagi saya ketika mereka bisa menembus ke bayangin BPBD gitu loh, ini isu yang buat sangat jarang ya kerjasama teman-teman transpuan dengan isu yang bukan HIV, tapi ini isu kebencanaan dan mereka bisa kerjasama dengan BPBD. Saya pikir itu keren sekali dari teman-teman Perwakos itu. Itu sih Mas kalau dari saya. Baik, terima kasih Mbak. Gimana Mas, ada tanggapan untuk tanggapan dari Mbak Irmia atau bagaimana? Ya, terima kasih atas tanggapannya Mbak. Tetap saya catat dan semoga terus menginspirasi ya Mbak ya. Oke. Dikasih jempol sama Mbak Irmia tuh. Kemudian ada Mas Kris Purba yang ingin bertanya di sini, sudah melambaikan tangan. Silakan Mas Kris. Ya, selamat sore ya. Saya maaf barusan terlempar jadi baru masuk lagi. Kameranya saya mohon matikan sebentar ya. Saya mungkin mau memberikan masukan aja kepada Mas Arif sebagai penyuluh infeksi menular dan ada kaitannya dengan transpuan ya. Sebenarnya kalau saya boleh bilang sih melibatkan ini aja Mas, mungkin kalau bisa melibatkan tokoh agama, tapi yang sudah progresif. Jadi kan biasanya di kalangan tokoh agama ini sudah ada yang progresif yang sudah melihat dari teks-teks agama itu memang dari dulu sudah ada gitu. Sudah ada waria, sudah ada transpuan, sudah lebih dari pemahaman kalau gender itu hanya laki-laki dan perempuan, itu sudah ada ya, sudah coming out lah. Tokoh-tokoh agama itu sudah coming out. Jadi yang menolak itu kan rata-rata sebagian adalah publik yang tidak paham terhadap agama, kedalaman agama, dan juga tidak paham terhadap penyakit menular. Karena mereka biasanya publik seperti itu langsung kayak menyederhanakan sebuah kasus gitu. Oh, jadi penyebarnya bisa jadi dari transpuan. Kira-kira seperti itulah ya, publik mungkin seperti itu. Tapi kan dari data banyak riset kan sebenarnya sudah menjelaskan kalau penyakit menular itu malah lebih banyak di mereka yang hetero kan gitu ya, yang laki dan perempuan. Nah, informasi itu sebenarnya perlu disampaikan terus ke publik yang menolak itu sebenarnya. Tapi saya sih berharap memang negosiasinya juga bukan hanya Mas Arif sebagai penyuluh itu ya, tapi libatkan aja tokoh-tokoh agama Mas. Sebenarnya tokoh agama sudah banyak yang ini kok, menurut saya sudah coming out ya, kayak saya sebut aja kayak Bu Musda, ada Pak Kiai Husein, ada banyak ya. Mungkin dilibatkan aja dalam kegiatan-kegiatan seminar, bisa melalui online, webinar seperti ini. Jadi diundang aja orang-orang itu, terus habis itu mereka-mereka yang melihatnya sebagai agen aktor untuk perubahan seperti pihak-pihak struktural di RT, RW itu juga bisa dilibatkan diskusi di situ. Karena supaya kembali ke energi tadi ya, supaya energinya terbagi gitu ya. Energinya terbagi. Jadi kita harus menggunakan resources yang sudah ada selama ini. Saya pikir mereka juga akan membantu ya. Tahu dan sepengetahuan saya sih dari website media dan segala macam itu, kayak Bu Musda itu udah pernah untuk memberikan materi tentang tentang HIV, tentang penyakit menular, itu sudah pernah itu ke apalagi ya, transpuan, Pak Kiai Husein, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan ya, karena banyak sekali ya orang itu sebenarnya. Nah, tergantung digunakan aja kepada publik itu. Publiknya ini kan segmennya berbeda-beda ya. Tokoh agama yang
pemuka agama di konteks lokal itu siapa, diundang tokoh agama yang progresif. Habis itu kalau di situ lebih banyak mayoritas Muslim, ya di tokoh agama yang Muslim, yang feminisme yang Muslim yang diundang. Kalau banyak yang Nasrani, feminisme. Seperti itu sih Mas. Ini sebenarnya lebih ke strategi ya. Jadi saya menyampaikan saran aja sih Mas untuk itu, karena dari pengalaman yang sudah-sudah sebenarnya mereka juga bisa siap untuk membantu itu. Mungkin begitu Mas Arief, dan terima kasih Pak Moderator untuk terima kasih. Terima kasih masukannya Mas Chris. Terima kasih. Mungkin ada sedikit disinggung di sini ya. Saya bukan sebagai penyuluh, tapi dari kalangan akademis. Nah, waktu ini saya menyampaikan bahwa di dunia akademis, jurnal penelitian pun kaum minoritas ini juga semakin ditindas. Bagaimana supaya teman-teman ini meneliti, tapi mungkin niatnya baik, tapi tulisannya malah semakin mensubordinasi teman-teman minoritas seperti itu. Nah, tapi terima kasih itu sarannya dari Pak Chris Purba. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk saran-sarannya. Sekarang ada Mbak Laksmi Sitoresmi yang ingin bertanya ya. Kepada siapa Mbak bertanya ya? Silakan Mbak. Ya, kita lanjutkan lagi ya Mas Arief ya. Oke Mbak. Nah, jadi ini kebetulan kan saya aktif di minoritas ya. Minoritas kemarin banyak ya karena banyak keluhan beberapa tahun ini kan mereka memang hanya bergerak di bawah ya. Jadi tidak berani secara karena merasa minoritas. Dan kami kemarin itu termasuk saya kan juga aktif di Feminis Jogja, dan di situ pemakarsanya itu kan dari Iwayo. Mungkin pernah dengar Iwayo ya? Pernah. Nah, itu Ikatan Waria Yogyakarta di Provinsi Yogyakarta itu merekrut transmen, transwoman itu di seluruh DIY, dan kita kemarin sudah mencanangkan anniversary ya untuk 1 tahun, nanti tahun depan kita adakan lagi. Jadi kita hanya bisa berdiskusi dan rapat itu di ruang aman. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan PKBI, tapi kalau beberapa tempat sih kita ya masih secara diam-diam itu misalnya di rumah atau apa gitu. Tapi kita ada komunitasnya itu sudah progresif, aktif dan positif ya. Jadi banyak bergerak seperti di bencana itu juga ya sudah di Jogja itu udah mulai. Kalau saya kebetulan karena saya di seni budaya, jadi saya terlibat untuk untuk misalkan di bidang seni budaya. Kira-kira begitu. Mungkin selain Mas Arief mungkin ada teman Mas Arief yang kebetulan ada kendala riset untuk objek riset dan lain sebagainya, mungkin nanti kita mungkin saya dan teman-teman komunitas minor itu bisa membantu ya. Cuma ini keluhan teman-teman nih juga sama yang disampaikan Mas Arief tadi ya. Jadi seperti merasa habis manis sepah dibuang. Iya, jadi Mbak, setelah selesai di riset bla 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 dibongkar, kan sebenarnya kami kan juga ada rasa kecewa, juga ada kita menangis lah. Cuma untuk dimanfaatkan doang gitu. Bahkan peneliti pun membacanya, mungkin saya dengan teman-teman tuh rasanya seperti malu gitu membacanya, kok nggak memikirkan akibatnya ke depan tuh seperti apa, menjadi semakin di stigmatisasi dan lain sebagainya. Ya. Itu kemarin juga kami rapatkan juga itu. Jadi ini perlu saya sampaikan, kami itu macam-macam komunitas yang bersatu ini di wilayah DIY dan sudah mulai istilahnya kita mulai secara mental kita sudah kuat lah gitu. Kalau saya memang saya aktivisnya itu di anak, di feminis, selain lingkungan. Nah, mereka itu ya mengeluhnya itu Mas Arief. Jadi ada rasa kayak rasa males ya, kalau ada yang mau meneliti lagi itu paling gitu-gitu lagi. Sementara orang-orang yang seperti saya dan teman-teman yang
tidak perlu meneliti itu, tapi kita gerak terus. Jadi nggak terlalu banyak ngomong apa, kita pokoknya gerak, kita bikin sesuatu yang positif, bikin bikin pertunjukan, bikin apa gitu untuk ruang berekspresi. Terus kita juga menggalang dana untuk kemanusiaan juga. Ya ini dari minoritas ini. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke teman-teman komunitas ya. Karena mereka kan sebenarnya keberatan, banyak penelitian kan nggak cuma dari UGM ya Mas ya, banyak dari beberapa kampus di Yogyakarta ya, di akademi di Universitas di Yogyakarta itu ujung-ujungnya itu ya itu habis itu ditinggal aja. Terus ini mau ngapain kita kok teman-teman kok seperti kayak ditinggal gitu aja. Jadi mereka sekarang lebih cenderung kayak sudah malas menutup diri untuk riset untuk objek itu, mereka jadi bahkan skeptis ya Mbak ya. Ya itu dan mereka yang merasakan. Jadi saya di sini hanya menyampaikan saja supaya didengarkan semua lah di sini. Kasihan lah, mereka kan juga punya kemampuan, punya rasa ya, sama-sama manusia gitu Mas. Terima kasih Mas Wisnu. Mbak. Terima kasih. Ya Mas Arif, apakah ada sanggahan atau komentar, karena saya juga merasakan simpati dan empati gitu ya, terima kasih Mbak. Sedikit menambahkan saja, ada teman saya yang berusaha sedang pengen meneliti semiotika bagaimana gay berpenampilan dan lain sebagainya gitu. Lalu saya ajak ngobrol, kalau sudah ketemu yang kamu teliti, terus kamu mau ngapain dengan semiotika tersebut? Kalau misalkan orang itu berpakaian seperti itu, terus kamu mau apa? Kamu judge seperti apa gitu. Jadi akhirnya kemudian dia berpikir, oh iya ya, malah penelitian saya ini bisa menindas lagi minoritas ini gitu. Nah, usaha-usaha seperti inilah yang sebenarnya sedang saya lakukan bersama teman-teman untuk meneliti, tetapi di sisi lain tidak meninggalkan mereka yang sedang kita teliti, seperti tidak meliankan, kemudian menjadi digiring untuk kepentingan pribadi seperti untuk naik jabatan, untuk menurunkan jurnal dan sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Semoga apa yang diberikan pendapat oleh Mbak Laksmi kepada Mas Arif bisa menjadi satu pandangan sendiri ya untuk nanti dilaksanakan penelitian berikutnya gitu. Oke, sekarang ada Mbak Kekek ya mau apa? Mbak ya, saya nanggapin aja secara umum aja terkait dengan penelitian ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena YSS lebih terbuka untuk menerima penelitian, sebenarnya diawali dengan kita bersama teman-teman Trans Perempuan duduk bareng, dan kemudian kita menyadari bahwa kita itu bisa berkontribusi pada pendidikan. Salah satunya adalah kita bersedia terbuka dengan teman-teman yang akan meneliti ataupun teman-teman yang akan magang. Nah, pada awalnya kita membuat informed consent bersama teman-teman Trans Perempuan ini. Jadi kita buat apa ya? Kita buat kesepakatan supaya kita nggak equal ya dengan mereka itu setara. Jadi kita pertama memang harus ada informed consent dari pihak peneliti terkait dengan apa yang mereka peneliti, terus bagaimana mereka bersikap dengan kami gitu kan. Termasuk juga rencana-rencana mereka harus presentasi, terus mereka harus menjelaskan apa manfaatnya jika bersama kami tuh kalian mendapatkan manfaat apa dan kami mendapatkan materi apa. Dan itu yang menjelaskan bukan saya loh, yang menjelaskan direktur yang waria, terus kemudian atau program manager yang waria. Itu selalu ditegaskan bahwa kita itu equal, gitu. Selalu di awal disampaikan seperti itu, bahwa ini adalah usaha kami untuk orang bisa menerima kami. Salah satunya dengan riset-riset itu. Bahkan yang awalnya antipati, misalnya awalnya mau menasihati gitu ya, risetnya itu kesannya mau menyudutkan, berbalik jadi akhirnya berubah pikiran gitu ya. Kemudian mereka berproses bersama. Ini diskusi-diskusi yang terbuka yang luar biasa, dan bukan hanya dari staf tapi juga dari lapangan. Jadi kita ajak ke lapangan, termasuk pada mahasiswa magang. Yang magang juga sama, dan kemudian kami minta mereka memberikan pelatihan kepada kami kayak capacity building. Jadi misalnya public speaking, bicara di depan umum, bagaimana memulai menulis, latihan komputer. Kemarin itu baru saja dari universitas, kita lupa universitas mana, itu memberikan pelatihan komunikasi seperti itu, sehingga
Sehingga kemudian itu menjadi kekuatan dari teman-teman yang lain, karena akhirnya kita bisa belajar tanpa menunggu funding, tapi dari universitas yang datang dan memberikan pelatihan. Ini luar biasa lah, ini bergilir loh. Jadi kayak kemarin saya lupa sayangnya, tapi materinya keterampilan komunikasi. Kemudian foto-foto yang terkait dengan fotografer yang datang pengen memfoto trans perempuan dari berbagai sisi, itu juga sama. Inform consent dulu, terus bagaimana mereka menghargai kami. Jadi sebelum mereka melakukan itu juga teman-teman trans perempuan itu mengedukasi juga gitu ke semua peneliti. Dan sebaliknya, mereka harus mempresentasikan ke kami tentang apa yang sebenarnya mereka harapkan dari proses pembelajaran ini. Jadi berusaha untuk supaya teman-teman juga mulai belajar, karena gini, kami sedang mendorong teman-teman trans perempuan di Yayasan Sekali Sejati ataupun mitra-mitra di lapangan untuk mulai memenuhi pendidikan paket A, paket B gitu ya, supaya juga mereka tuh punya bekal gitu, satu hal, karena dengan mereka bisa menggunakan komputer, komunikasi dengan baik, otomatis kualitas dari mereka menjelaskan ke mitra-mitra nanti juga meningkat gitu. Supaya mereka tidak hanya selalu dianggap sebagai objek-objek. Dan itu berhasil sebenarnya, tapi sekali lagi jangan lelah. Itu jangan lelah untuk mengingatkan regenerasinya, itu jangan lelah, dan memang harus ada yang mau bersama-sama. Dan senang sekali ya sampai hari ini itu turun naiknya staf itu juga kecil di Yayasan Sekali Sejati gitu. Itu dan mereka, karena teman-teman sudah belajar manajemen sendiri tentang kepemimpinan trans perempuan. Itu saja. Baik. Kita punya waktu 2 menit lagi, Mas. Iya, oke, 2 menit lagi. Ada dari Mbak Irmia nih, mau memberikan komentar atau apa sedikit 2 menit? Ini aja, saya sedikit aja untuk terkait yang tadi soal penelitian tadi. Saya pikir sih tadi kakak udah nyampaikan juga sebenarnya, tapi maksudnya gini aja, gampangannya kalau mau ada penelitian minta aja ininya konsep note-nya kayak gitu dan suruh presentasi, udah. Kalau dirasa kayak gimana ya, kalau mau ditolak ya silakan aja sih, kalau menurut saya sih sepraktis itu. Dan satu lagi, saya pikir kita tidak perlu mendikotomi antara aktivis dan peneliti ya, karena kan juga ada peneliti yang juga aktivis ya. Jadi saya pikir sih jangan sampai terjebak di dalam hal tersebut sih. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Ininya nanti untuk penelitian berikutnya nanti rekan-rekan bisa bertukar email ya, sudah ada di program ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di sini, terutama kepada Mbak Keke, kepada Mbak Himas, Mbak Irmia, dan Mas Arief yang sudah mau untuk membicarakan apa yang ada di pandangannya masing-masing ya. Terima kasih kepada Mbak Diah Irawati yang sudah menjadi host di sore kali ini ya. Silakan saya kembali ke Mbak Ira. Iya, Mas Wisnu, makasih banyak sudah memfasilitasi panel kita sebagai chair. Terima kasih juga untuk semua presenter ya. Boleh kita foto dulu? Buat dokumentasi. Ini panel terakhir. Nggak ada lagi panel. Setelah ini kita akan ada special plenary session ya, jam 16 atau jam 4 sore. Oke. Kita akan foto. Mbak Dian, Mbak Damai mau buka kamera nggak? Ntar nyesel loh. Ini terakhir nih, panel terakhir, nggak ada lagi loh. Limited edition. Oke. 1, 2, 3. Ternyata ada layar kedua ya, sebentar saya. Oke. Ya, makasih banyak semuanya ya untuk peserta dan presenter. Kita ketemu di jam 16 ya, ada special plenary session dengan Mbak Nana, Mbak Kamala Chandra Kirana, dan juga Mbak Kristi Purwandari, dan penutupan jam 19.00 ya. Untuk seremoni penutupan nanti akan ada networking dan cultural night gitu. Kita akan ngobrol lagi nanti di sana ya. Terima kasih, sampai ketemu. Saya tutup ya. Makasih.